Pernahkah kamu berpikir sebelum tidur pada dirimu sendiri, besok adalah hari aku akan berubah. Besok adalah hari di mana aku akan bangun lebih pagi, memakan sarapan yang sehat, pergi berolahraga, menghirup udara segar. Besok adalah hari di mana aku ingin berubah ke diriku yang aku inginkan, dengan versi diriku yang lebih baik. Selama perubahan itu tidak mudah. Kamu perlu menggabungkan kebiasaan tertentu dalam hidupmu yang pada akhirnya membawamu menjadi versi yang lebih baik. Kamu juga harus menghapus kebiasaan tertentu yang menghalangi jalanmu. Butuh berapa lama untuk membentuk kebiasaan baru atau membuang kebiasaan yang lama? Kebanyakan orang akan bilang ini akan membutuhkan tepat 21 hari untuk satu orang membentuk kebiasaan yang baru atau membuang kebiasaan yang lama. Aku ingat saat aku sekolah, salah satu guruku bilang padaku, ini membutuhkan waktu tepat 21 hari untukku membentuk kebiasaan baru. Dan aku pikir ini kesempatanku untuk menjadi bedmaker atau pembuat tempat tidur. Aku pikir untuk 21 hari ke depan, daripada bangun setiap hari dan berteriak, "Bu, tolong jangan lupa membereskan tempat tidurku hari ini," aku pikir aku akan melakukannya sendiri. Hari demi hari di pagi hari, jam 6 pagi, bahkan saat aku terlambat bangun pagi, setiap pagi aku membereskan tempat tidurku. Dan aku benci setiap detik itu. Dan pada hari ke-22, aku membuka mataku. Hal pertama yang aku lakukan adalah mengatakan, "Bu, jangan lupa membereskan tempat tidurku hari ini." Saya berhenti. Dan tentu saja itu yang diharapkan. Dan aku pikir mungkin aku akan menjadi sedikit lebih buruk dalam hidup daripada pembuat tempat tidur atau apapun itu. Aku tidak berlebihan jika aku mengatakan bahwa 21 hari teori ini adalah mitos yang paling terkenal dalam dunia perkembangan diri. Mari kita bahas sedikit teori kita untuk memahami dari mana nomor 21 datang. Dan alasannya disebarkan dalam buku dan kursus perkembangan diri. Dr. Maxwell Maltz adalah dokter operasi plastik pada 1950-an. Ketika ia mulai memperhatikan pola aneh di antara pasiennya, contohnya dalam operasi hidung. Ia melihat bahwa pasiennya membutuhkan tepat 21 hari untuk terbiasa melihat hidung barunya. Ia juga memperhatikan jika pasiennya mengalami amputasi kaki. Pasiennya akan mengakui perasaannya mengenai anggota tubuh barunya. Tepat 21 hari sebelum memulai untuk terbiasa mengenai kondisi barunya, Dr. Maltz menerbitkan teorinya dalam sebuah buku yang sangat terkenal pada era itu dan terjual lebih dari 30 juta kopi. Dan di sini konflik mulai muncul. Dan ini masuk akal mengapa orang mulai percaya teorinya. Kenapa? Nomor 1. Nomor 21 dianggap sebagai waktu yang singkat. Dan juga dianggap sumber godaan yang berarti sesuatu yang dapat kita lakukan. 2. Nomor 21 juga cukup lama untuk dipercaya. Sebuah rintangan sulit tapi bukan tidak mungkin. Maksudku, siapa yang tidak suka untuk merubah seluruh hidupnya dalam 21 hari? Bukankah kamu suka untuk memulai bangun lebih pagi setiap hari? Bukankah kamu suka untuk memulai memasak resep sehat? Bukankah kamu suka untuk mulai meminum smoothie yang aneh? Dan semua dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kami akan melakukannya dengan sepenuh hati. Jadi, apa benar? Apa kita benar-benar merubah hidup kita dalam 21 hari? Aku tahu itu terdengar seru. Tapi sebenarnya ada beberapa faktor yang harus kamu pertimbangkan untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk membentuk kebiasaan yang baru dan membuang kebiasaan yang lama buruk. Nomor 1 adalah kompleksitas tujuan kamu. Jika aku memutuskan untuk mulai makan buah setiap hari yang dianggap kebiasaan sederhana,
Aku mungkin akan membutuhkan waktu kurang dari itu dibanding jika aku ingin memperoleh keterampilan atletik yang kompleks seperti servis tenis. Nomor 2, konsistensi perilaku mempengaruhi kecepatan perolehan. Aku mengulang perilaku tertentu dalam 3 menit per hari, itu berbeda dengan temanku yang mengulang perilaku yang sama dalam 30 menit per hari. Jadi, kami ingin membereskan semuanya. Butuh berapa lama kita untuk membentuk kebiasaan baru atau membuang kebiasaan yang lama? Dan adakah penelitian yang bisa kita andalkan? Jawabannya adalah ya. Ada penelitian terkenal oleh psikolog Philip Vallely yang berjudul How Our Habits Form. Penelitiannya diikuti 96 orang selama lebih dari 12 minggu. Setiap orang memilih kebiasaan baru 12 minggu untuk dilakukan. Seperti minum 3 gelas air sebelum makan siang, atau lari 15 menit setelah makan malam. Setelah 12 minggu, data akan dianalisis untuk menentukan waktu yang diperlukan untuk berpindah dari kebiasaan lama, lalu mulai dengan tanpa sadar melakukan kebiasaan yang baru. Dan setelah 12 minggu, kita menemukan bahwa butuh waktu kurang lebih 2-8 bulan agar tugas tersebut menjadi kebiasaan, dan tepatnya 66 hari. Perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan sebagian besar disebabkan oleh tugas itu sendiri, orangnya, dan lingkungannya. Ada beberapa yang bisa membentuk kebiasaan dalam 18 hari, saat yang lain membutuhkan 254 hari. Jadi, berdasarkan psikolog Lely, jika kamu ingin tahu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau membuang kebiasaan yang lama, kebenarannya adalah kamu mungkin membutuhkan 2-8 bulan dan tidak hanya dalam 21 hari. Teman-teman, mau itu 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, itu sebenarnya tidak masalah. Mau seberapa lama waktu diperlukan selama kamu memulai itu hari ini, dan sekali kamu memulai, pastikan untuk menjaga kebiasaan barumu. Jadikan itu bagian dari jadwal kamu, atur pengingat, buat lingkungan yang mendukung, dan yang paling penting adalah kamu tidak harus menjadi sempurna. Membuat kesalahan sekali, 2 kali, itu tidak mempengaruhi pada perilaku Anda. Sebenarnya, itu akan memberikanmu waktu untuk tidak terburu-buru dalam hal. Kamu harus memberikan dirimu waktu dan jangan terburu-buru untuk menjadi versi yang lebih baik. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Aku harus berkomitmen pada sistem dan merangkul prosesnya. Itu jalan yang akan aku lakukan untuk membuat perbaikan kecil daripada terburu-buru, terlalu keras dalam hal. Berubah tidak selalu mudah dan tidak selalu sederhana. Tapi dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan apapun bisa dibentuk kembali. Jadi, jika kamu benar-benar ingin menjadi versi terbaikmu, bangun hari ini dan mulai mengerjakannya. Aku janji kamu akan berhasil. Terima kasih.